Ya teman-teman semua, ini kita akan belajar bareng tentang best practice seorang HR itu seperti apa ya. Memang pertama tuh dia tuh harus ngasih rasa aman sih ke karyawan supaya ketika misalnya nih dia udah create sistem yang bagus untuk memberikan rasa aman biar kerjanya itu produktif, semakin bagus gitu. Itu yang dilakuin seorang HR ya, memberikan rasa aman gitu. Terus juga harus ngeseleksi juga orang yang tepat ya. Jadi ketika kalian mau hiring itu harus benar-benar mencari dan memilih orang yang tepat untuk posisi yang tepat gitu. Jangan sampai orangnya nggak tepat dimasukin ke posisi yang salah. Wah, itu udah sangat merugikan. Ini sebenarnya, ini teman-teman fungsinya interview itu ini sih sebenarnya. Kalau kita cuma ngelihat CV aja kan, kalau misalnya HR cuma ngelihat CV aja itu tergantung bias. Biasanya itu cenderung bias. Makanya supaya dia nggak bias itu dia akan menyeleksi dulu gitu. Terus ini juga tim yang dikelola sendiri atau efektif buat sistem untuk leaders. Jadi ketika kalian tuh mengelola atau mengelola sebuah tim atau divisi itu kan pasti ada beberapa leaders kan. Nah itu kalian kalau misalnya leaders itu kalian buatin sistem itu untuk mengelola sendiri itu jadi lebih gampang gitu. Jadi leaders ini tuh bisa mengelola anak-anaknya sendiri supaya lebih efektif. Kalau pakai sistem ini kalian buatin sistemnya gitu. Misalnya kompensasi, terus next kompensasi dan yang adil dan berbasis kinerja. Jadi ketika kalian itu membuat kompensasi itu harus benar-benar fair. Jadi jangan sampai, dan juga fair dan juga terbuka ya. Jadi jangan sampai semuanya dapat kompensasi padahal nggak ngapa-ngapain. Nah itu juga salah. Terus misalnya ada seorang yang sudah melakukan sesuatu hal, terus dia juga udah dapat something, itu bagus karena dia udah melakukan suatu hal kan, dan dia dapetinnya seberapa gitu, itu juga bagus. Itu namanya kompensasi yang adil dan berbasis kinerja ya. Kalau nggak berbasis kinerja terus mau berbasis apa gitu kan gitu. Terus ini provide pelatihan jadi biar tetap relevan ya, apalagi sekarang banyak AI gitu. Kalau misalnya ada karyawan-karyawan yang bisa dapatkan pelatihan AI dan lebih efektif kerjanya, lebih efisien, itu akan bagus sekali supaya keep relevan ini nih terkait zaman kan. Terus ini harga organisasi juga, jadi organisasi ini dibuat setipis mungkin, selain mungkin, jadi nggak terlalu tebel gitu, dan juga bisa adaptif ketika ada perubahan gitu. Jadi kayak dulu misalnya orang-orang banyak tuh startup yang mass hiring kan terlalu gendut kan jadinya. Jadi ketika ada apa-apa, ketika ada perubahan gitu ya jadinya mass layoff gitu. Padahal sebenarnya bisa start dari dikit-dikit dulu aja gitu. Itu kan kalian harus ngobrol dulu sama ownernya kan, owner perusahaannya gitu. Makanya benar-benar kalian harus belajar negosiasi juga biar misalnya ownernya bilang kita harus mass hiring, tapi sebenarnya fakta di lapangan tuh nggak mensupport itu. Kalian bisa negosiasi gimana kalau hiringnya itu pelan-pelan dulu aja gitu, jangan yang terlalu mass hiring gitu. Seperti itu teman-teman. Terus juga informasi-informasi ya, itu juga harus sangat mudah diakses biar menganut akses keterbukaan ya. Jadi kayak misalnya contoh onboarding, tanya-tanya benefit dan lain-lain, tanya cuti, itu juga harus semuanya informasinya tersedia. Ini sih sebenarnya teman-teman yang dilakukan sama HR. Kalau misalnya kalian mau jadi HR, kalian harus setidaknya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat.